Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Lydia, NIM 20090860444 dari Prodi Teknik Biologi Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Di video ini saya akan menyampaikan tentang klasifikasi dan taksonomi kuman. Untuk klasifikasi dan determinasi kuman dipakai Burgess Manual of Determinative Bacteriology (EDA) 1974 yang menggambarkan sifat-sifat dan kuman secara terperinci. Klasifikasi dan taksonomi kuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Lydia, NIM 20090860444 dari Prodi Teknik Biologi Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Di video ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan taksonomi kuman. Sumber yang dipakai yaitu klasifikasi dan determinasi kuman dipakai Burgess Manual of Determinative Bacteriology (EDA) 1974 yang menggambarkan sifat-sifat kuman secara terperinci. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu klasifikasi. Nah, klasifikasi ini adalah penataan teratur unit-unit ke dalam kelompok atau taksa satuan yang lebih besar berdasarkan persamaan sifat-sifat organisme-organisme tersebut. Nah, untuk klasifikasi itu ada 7, yaitu kingdom, divisio, kelas, ordo, familia, genus, dan spesies. Nah, untuk klasifikasi ini, semakin ke bawah semakin banyak persamaannya. Kingdom merupakan organisme dalam suatu kelompok terbesar. Nah, jadi kingdom ini merupakan klasifikasi yang terbesar. Sedangkan divisio itu merupakan sekelompok kelas yang berkerabat. Kelas merupakan sekelompok ordo yang serupa. Ordo merupakan sekelompok familia yang serupa, biasanya berakhiran -ales. Familia merupakan sekelompok genus yang serupa, biasanya berakhiran -aciae. Genus merupakan sekelompok spesies yang serupa, dan spesies merupakan sekelompok organisme berkerabat dekat yang individu-individunya di dalam kelompok itu serupa. Bakteri dan bakteri hijau diklasifikasikan sebagai tanaman primitif karena mempunyai dinding sel seperti tanaman dan beberapa jenis bakteri dan semua jenis bakteri hijau bersifat fotosintetik. Nah, fotosintetik ini merupakan jenis bakteri yang dapat mengubah karbon dioksida atau CO2 menjadi karbohidrat. Dalam Bergerie, bakteri dan bakteri hijau dimasukkan dalam satu golongan tersendiri yang disebut prokariot. Nah, prokariot ini mempunyai inti primitif. Inti terdiri dari DNA yang terbuka dan tidak terbungkus dalam suatu selaput atau membran. Jadi, prokariot ini mempunyai inti, tetapi intinya itu merupakan DNA. Dan juga, untuk prokariot ini, dia tidak memiliki selaput atau membran pelindung untuk inti selnya. Nah, ini merupakan contoh sel dari prokariot. Nah, dapat dilihat di bagian sini, itu merupakan inti sel yang di bagian sini, ini merupakan inti sel yang berupa DNA. Nah, dapat dilihat di sini, DNA itu tidak memiliki membran pelindung atau selaput pelindung. Sedangkan eukariot mempunyai inti yang sebenarnya, contohnya tanaman tingkat tinggi, hewan tingkat tinggi, dan manusia. Nah, eukariot ini dia mempunyai inti. Jadi dia itu benar-benar inti yang sebenarnya, inti yang sebenarnya kita tahu, dan juga dia memiliki selaput pelindung atau membran pelindung untuk inti selnya. Contoh yang memiliki sel eukariot ini, contohnya itu tanaman tingkat tinggi, hewan tingkat tinggi, dan juga manusia.
Contoh sel eukariot ini di sini ada gambarnya. Nah, jadi ini merupakan inti selnya. Nah, dan dia dilindungi oleh membran pelindung atau inti sel atau membran pelindung inti sel. Dapat dilihat di sini selnya itu sangat lengkap. Lalu, beberapa perbedaan antara prokariot dan juga eukariot. Prokariot ini memiliki ukuran sel yang kecil, lebih kecil daripada 5 mikrometer, dan relatif sederhana dan tidak memiliki nukleus. Nah, nukleus ini merupakan inti dari inti sebenarnya yang tadi kita jelaskan, yang ada di eukariot. Nah, sedangkan kalau di prokariot tadi kan dia berbentuknya itu inti selnya DNA. Nah, sedangkan eukariot itu inti selnya berbentuk nukleus. Nah, prokariot ini dia memiliki ukuran yang lebih kecil daripada 5 mikrometer. Sedangkan eukariot memiliki ukuran sel yang besar, lebih besar dari 10 mikrometer, sel yang kompleks dengan berbagai macam organel dan memiliki nukleus. Nah, untuk ukurannya itu, persamaan ukurannya, 1 cm itu sama dengan 10⁻² meter atau 100 meter, itu sekitar 0,4 inci. 1 mm itu sama dengan 10⁻³ atau sekitar 1000 meter, dan 10 cm. 1 mikrometer sama dengan 10⁻⁶ meter atau sekitar 1 juta meter dan juga 10.000 cm. 1 nanometer sama dengan 10⁻⁹ meter, yaitu 1 miliar meter atau sekitar 10 juta cm. 1 meter sama dengan 10⁻² cm sama dengan 10⁻³ mm, 10⁻⁶ mikrometer, dan juga 10⁻⁹ nanometer. Nah, ini merupakan tingkat-tingkat ukuran pada makhluk hidup. Nah, untuk ukuran 0,1 nanometer itu contohnya seperti atom. Nah, untuk ukuran 6 nanometer sampai 0,6 nanometer sampai 1 nanometer, contohnya itu nukleus yang kecil. Lalu, contoh dari 2 sampai 4 nanometer itu ada lipid. Lalu ukuran 4 sampai 10 nanometer itu ada protein. Untuk ukuran ribosom itu dia berada pada ukuran sekitar 20 sampai 30 nanometer. Lalu di atasnya itu ada virus, dan juga untuk ukuran 100 nanometer sampai 1 mikrometer itu contohnya ada mikroplasma atau bakteri yang paling kecil. Nah, untuk ukuran 1 mikrometer sampai dengan 10 mikrometer itu contohnya tadi seperti sel yang kita bicarakan, ada nukleus, ada lebih banyak itu bakteri dan juga mitokondria. Untuk ukuran 10 mikrometer sampai dengan 100 mikrometer, contoh yang ada itu rata-rata sel dari hewan dan juga tumbuhan. Untuk ukuran 1 mm sampai 1 cm itu contohnya ada telur katak. Itu sekitar ukurannya sekitar 3 mm. Nah, untuk telur ayam itu ada di sekitaran 7 cm. Lalu ukuran 0,1 meter sampai 1 meter itu contohnya ada dia rata-rata itu panjang
otot, dan juga jaringan. Dan untuk ukuran 1 meter sampai dengan 10 meter, itu ada contohnya tinggi manusia. Manusia itu di sekitaran 2 meter. Lalu, sel tumbuhan memiliki struktur yang sel hewan tidak miliki seperti pada kloroplas dan juga dinding sel yang keras. Nah, jadi tumbuhan itu dia punya sel yang hewan nggak punya. Jadi contohnya itu seperti kloroplas. Kloroplas itu hanya ada di sel tumbuhan. Kloroplas ini berfungsi untuk tumbuhan mengalami fotosintesis. Dan juga tumbuhan ini memiliki dinding sel yang keras. Walaupun dia tidak punya membran pelindung inti sel, tapi dia mempunyai dinding sel yang keras. Nah, ini merupakan contoh sel dari tumbuhan. Dapat dilihat contohnya. Nah, lalu prokariot bersel tunggal atau uniseluler dan contoh klasifikasinya terdapat sebagai berikut. Kingdom itu merupakan kelompok yang terbesar kan tadi, jadi contohnya itu prokariot. Nah, prokariot ini tadi yang kita jelaskan di awal, prokariot ini merupakan makhluk hidup yang tidak memiliki membran pelindung inti selnya. Nah, contohnya prokariot, untuk divisi satunya cyanobacteria dan divisi 2-nya bakteria. Ordo, yang seperti kita jelaskan di pertama tadi, ordo itu biasanya diakhiri dengan akhiran ales. Nah, jadi contohnya di sini Actinomycetes. Dan untuk familia, biasanya tadi yang dijelaskan di awal itu di akhirannya ada Aciae. Contohnya di sini adalah Mycobacteria Aciae. Genusnya merupakan Mycobacterium dan spesiesnya itu Mycobacterium tuberculosis. Nah, contoh lainnya juga tadi kingdomnya sama, tetap prokariot, divisi satunya tetap Cyanobacteria, divisi 2-nya bakteria, ordonya merupakan Actinomycetes, familianya merupakan Mycobacteriaceae, genusnya merupakan Mycobacterium, lalu spesiesnya itu merupakan Mycobacterium leprae. Nomenklatur atau pemberian nama sistem binomial name diajukan oleh Linnaeus pada tahun 1753. Nama kuman tanpa atau dengan nama genus dan epiteton specificum. Nama genus dimulai dengan huruf besar dan epiteton specificum ditulis dengan huruf kecil. Misalnya Staphylococcus aureus. Nah, Staphylococcus ini merupakan nama genusnya, lalu aureus ini merupakan epiteton spesiesnya. Jika dalam suatu halaman terdapat nama genus yang berulang, maka nama genus yang kedua dapat disingkat, seperti pada contoh potongan paragraf berikut. Mycobacterium tuberculosis merupakan penyebab penyakit tuberkulosis dengan M. leprae merupakan penyebab penyakit lepra. Nah, jadi misalnya seperti kalau di buku atau di artikel itu terdapat satu paragraf yang isinya terdapat 2 nama genus. Nah, untuk nama genus yang kedua itu dapat disingkat. Contohnya seperti ini, Mycobacterium tuberculosis. Nah, untuk yang kedua ini Mycobacterium leprae. Nah, untuk Mycobacterium yang kedua ini dapat disingkat dengan M saja. Nama kuman dapat berasal dari kata baru yang disesuaikan dengan bahasa Latin atau nama seorang penemu yang dilatinkan. Misalnya, Basilius itu bahasa Latinnya dari batang.
Lalu Clostridium itu atau spindle itu pintalan yang halus. Micrococcus itu butiran yang kecil. Nah, untuk nama penemunya itu contohnya Erwinia. Itu diambil dari nama penemunya yaitu Erwin, dan Pasteurella dari nama penemunya yaitu Pasteur. Nah, contoh yang lain yaitu Salmonella, itu berasal dari bahasa Latin yang artinya salmon. Lalu Salmonella pulorum itu ditemukan pada ayam. S di sini merupakan Salmonella, seperti yang dijelaskan di awal tadi, jika ada nama genus yang sama, itu dapat disingkat jadi S. Di sini merupakan Salmonella typhi. Typhi merupakan penyebab dari tifoid. Lalu Brucella itu nama penemunya berasal dari Bruce. Lalu Clostridium wellesi itu dari nama Wells. Nama-nama tersebut merupakan nama ilmiah atau scientific name, sedangkan sehari-hari yang lebih banyak dipakai seperti Gonococcus go itu merupakan Neisseria gonorrhoeae. Penyakit yang sering kita sebut sifilis itu namanya ternyata Treponema pallidum. Hansen merupakan Mycobacterium leprae. Koch TBC merupakan Mycobacterium tuberculosis, dan Pneumococcus merupakan Staphylococcus pneumoniae. Strain atau galur adalah biakan murni kuman tersusun dari kelompok kuman yang merupakan turunan kuman dari suatu isolat. Misalnya Staphylococcus aureus strain Oxford. Spesies bakteri yang mengandung strain mikroorganisme yang sifat-sifatnya secara garis besar sama tetapi memiliki dua perbedaan. Biofar atau biotip merupakan strain yang dipilih sebagai strain yang terbaik untuk mewakili suatu spesies. Walaupun demikian, strain biofar tidak dapat memperlihatkan semua jenis strain dalam suatu spesies. Sehingga untuk menentukan bentuk-bentuk tertentu pada variasi strain digunakan penutupan subspesies seperti serotip atau serovar, patotip atau patovar, morfotip atau morfovar, dan fagatip atau fagovar. Nah, jadi seperti yang kita jelaskan di awal, kan itu spesies merupakan yang paling kecil dalam klasifikasi. Nah, kalau misalnya spesies ini merupakan ada sub-subnya lagi atau anakannya lagi, jadi serotip itu dirubah menjadi serovar, patotip itu menjadi parovar, lalu patotip itu merupakan meprovar, fagatip merupakan fagovar. Jadi supaya dia itu namanya beda dari spesies, tapi dia itu ternyata subspesies. Untuk membedakan aja sebenarnya. Lalu, spesies adalah suatu jenis MO yang sudah tertentu yang ditentukan oleh satu, sifat-sifat struktural yang tidak atau dengan bentuk, besar, cara pergerakan, reaksi terhadap pewarnaan gram, serta pertumbuhan makroskopik atau sifat-sifat koloni. Sifat-sifat biokimia dan kebutuhan akan nutrisi produk-produk akhir metabolisme, susunan biokimiawi, komponen sel, dan metabolitnya. Yang ketiga, sifat-sifat fisiologisnya terhadap oksigen, pH, dan respon terhadap zat-zat atau bakteri. Sifat ekologi, dan juga kelima, komposisi bahasa DNA, homologi, dan sifat-sifat genetik. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan perkataan dan juga penjelasan. Mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.